Ajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Untuk mengantisipasi merebaknya penyakit demam berdarah, Dinas Kesehatan Bangli mengeluarkan surat edaran ke seluruh puskesmas, kelurahan, dan desa. Tim TPID Bangli pantau distributor beras. Mencoba kelezatan sop salmon, warung sepek di Tabanan. Memasuki musim hujan biasanya kerap dibarengi dengan meningkatnya kasus penyakit demam berdarah dengue. Untuk mengantisipasi merebaknya penyakit ini di Kabupaten Bangli, Dinas Kesehatan Bangli mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan surat edaran ke seluruh puskesmas dan kelurahan dan desa di Bangli. Pemkab Bangli mencatat jumlah kasus DBD setiap tahun meningkat. Tahun 2023 misalnya, terjadi lonjakan drastis dari 161 kasus pada tahun 2022 menjadi 261 kasus. Sementara pada awal tahun ini saja sudah ada 19 kasus DBD di Bangli. Dalam surat edaran tersebut, Pemkab memerintahkan pihak terkait untuk memutus rantai penularan DBD dengan memberantas jentik nyamuk. Dengan cara menguras tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, serta menebar abate atau obat anti nyamuk dan lain sebagainya. Kepada masyarakat yang himbau dalam situasi seperti ini, hujan, panas 3 hari sampai 5 hari, ini mohon dilakukan di lingkungan masing-masing pemberantasan sarang nyamuk, karena tidak hanya harus fogging, jangan mengandalkan fogging. Kendati sudah ada sejumlah kasus DBD, namun sejauh ini belum ada penderita DBD yang meninggal dunia. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bangli meminta masyarakat selalu waspada dengan rajin menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Harga beras akhir-akhir ini terus mengalami kenaikan di Kabupaten Bangli. Sementara beras murah dari Bulog, pasokannya seret dan sejak sebulan terakhir kosong di pasaran. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan alternatif beras murah. Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Bangli saat ini terus memantau dan memetakan pergerakan harga beras di Bangli. Saat ini harga beras medium 1 naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Beras medium 2 naik dari Rp13.000 menjadi Rp13.500 per kilogram. Sedangkan beras jenis premium saat ini harganya Rp16.000 naik dari Rp15.000 per kilogram. Sementara harga beras Bulog yang dikenal murah masih tetap di kisaran Rp10.900 per kilogram. Hanya saja stok beras Bulog kosong di pasaran karena dipasok untuk bantuan beras pemerintah. Tim pengendalian inflasi akan turun ke distributor beras yang ada di Kabupaten Bangli. Jadi kita akan cek kondisi di tingkat distributor itu seperti apa, baik stok maupun distribusinya. Kemudian setelah kita tahu kondisi yang sebenarnya, baru kita bisa lakukan langkah-langkah untuk menstabilkan harga beras yang ada di Kabupaten Bangli. TPID kemungkinan akan menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga beras saat ini. Namun, TPID masih harus memastikan lebih dahulu kesiapan cadangan beras Bulog. Pedagang beras di pasar berharap pemerintah segera turun tangan karena mereka khawatir harga beras akan terus naik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Berdasarkan perakiraan BMKG, wilayah Bali seharusnya sudah memasuki puncak musim hujan pada bulan Januari dan Februari ini. Namun kenyataannya intensitas curah hujan masih rendah. Perakirawan BMKG wilayah 3 Denpasar menjelaskan penyebab dari rendahnya curah hujan akibat pengaruh fenomena El Nino yang masih akan terjadi hingga pertengahan tahun ini. Selain pengaruh El Nino, topografi masing-masing wilayah Bali juga memberikan dampak curah hujan yang rendah. Misalnya dataran tinggi atau pegunungan, hujan akan lebih sering turun pada siang hari. Sementara di wilayah Bali Selatan, hujan turun menjelang sore hari. Saat ini secara update data, El Nino masih dapat terjadi hingga pertengahan tahun ini. Demikian. Akan tetapi jika ada informasi update lanjutnya nanti akan BMKG sampaikan. El Nino berdampak terhadap pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia. Kemudian juga dapat memperpanjang musim kemarau, dan ketika terjadi di musim hujan dia juga dapat memperpendek musim hujannya. Nah demikian. Sekarang ini yang kita rasakan atau yang kita lihat itu adalah musim hujan terasa lebih pendek, kemudian curah hujan juga sepertinya lebih rendah daripada biasanya. Jika biasanya di puncak musim hujan saat ini Januari, Februari itu sudah hujan petir setiap hari, intens terjadi. Nah untuk saat ini tidak intens terjadi, akan tetapi masih ada potensi hujan yang terjadi. Demikian. Akibat intensitas hujan yang rendah, pemerintah memastikan panen raya akan mundur 2 bulan, yakni antara Mei hingga Juni. Tentu ini juga berdampak pada ketersediaan pangan seperti beras. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.